Kembali di Jelang Pilkada, pemirsa, kita akan dengarkan tanggapan dari Mas Heri Budiarto selaku pengamat politik. Bagaimana dari sisi perspektif politiknya terkait ucapan selamat yang dilarang oleh KPI kepada peserta pemilihan Pilkada khususnya 2018, yang mana kan sering bertukar seragam ya. Dari perspektif politiknya seperti apa, Mas Heri? Itu dijadikan alasan oleh mereka misalnya ketika itu nanti diatur misalnya oleh KPI, Mas. Itu pasti akan dijadikan alasan lah. Kan tidak ada labelingnya ketua umum partai. Itu kan chairman atau apa nanti ketua ikatan apa misalnya olahraga ini, apalagi momen-momen mau Asian Games. Nah, ini luar biasa ini ya. Nanti kan ketua berbagai macam ikatan atau persatuan olahraga. Nah, itu dipakai. Saya kira itu harus segera, Mas Rahmat ya. Itu kalau tidak ya nanti akan mainnya di situ. Akan berkelanjutan ya. Pasti akan seperti itu ya. Nah, tentu hal-hal itu itu kan untuk meningkatkan apa? Kalau bahasanya Mas Rahmat kan citra diri. Kalau dalam bahasa politik itu popularitas, dia makin sering muncul, makin masif kan di benak publik itu kan pasti akan wah ini seperti ini. Nah, tentu saya kira memang di era media sekarang pada akhirnya mereka misalnya diatur nih di media mainstream, larinya itu ke media sosial. Nah, ini juga ranah media sosial. Nah, cuma sayang ya, sebagai pilar baru ya, kalau istilah Kominfo ini kan pilar kelima setelah pers. Ya, di dalam demokrasi media sosial itu terjebak pada haters dan lovers. Nah, saya kira ini yang kemudian juga ini mungkin di luar ranahnya KPI, tapi menurut saya juga ini menjadi momok bagi demokrasi kita. Kalau ini tidak segera diatur ya, kalau sekarang kan aparat kepolisian itu dianggap pidana misalnya ya, karena misalnya banyak sekali kan sekarang kan kelompok-kelompok yang penyebar hoax dan seterusnya diancam pidana. Nah, tapi saya kira memang demokrasi ini harus sehat ya. Apa yang dilakukan oleh KPI, apa yang dilakukan oleh KPU ya, sebagai orang yang bertanggung jawab penyelenggara pemilu ya KPU, kemudian pengawas Bawaslu, saya kira itu sudah memang harus dilakukan. Karena kalau tidak, saya kira tidak sehat bagi perjalanan demokrasi itu sendiri. Walaupun misalnya sekarang efeknya pasti ada tadi misalnya bagi iklan atau pendapatan dari televisi, lalu kemudian dari semarak masyarakat gitu ya, melihat bahwa demokrasi ini kok biasa-biasa saja. Tapi menurut saya kalau alasan yang kedua, maka jangan-jangan ada faktor lain ya, karena kita sering nih pemilu mungkin ya. Bisa jadi jenuh. Misal kita 2014 mulai dari 2013 tahun politik kita sudah mulai. 2014 kita masuk di bulan April itu Pileg, lalu kemudian Juli Pilpres waktu itu, lalu kemudian 2015 itu ketika dilantik ya di akhir tahun 2014 kemudian udah mulai penyusunan kabinet. 2015 masuk Pilkada serentak pertama. Lalu kemudian 2016 itu kita kosong, masuk ke Pilkada 2017, ramai kita. Lalu kemudian selesai ini masuk di Pilkada 2018. Nanti di Agustus pendaftaran pasangan calon. Lalu kemudian penetapan daftar calon tetap DPR RI, DPD RI. Nah, ini semua kan pada akhirnya nanti di awal ya April 2019 akan ada pemilihan presiden, dan jangan-jangan masyarakat karena seringnya ini mereka juga pada akhirnya jenuh ya dengan ini, kemudian tidak tampak di masyarakat itu. Ya, saya kan sebagai ketua asosiasi prodi komunikasi, saya sering berkunjung mulai dari Aceh sampai ke Indonesia Timur. Saya lihat tuh hanya yang berbeda, Mas, itu hanya di Sulawesi Selatan, wilayah Sulawesi lah. Wilayah Sulawesi itu semarak. Karena memang mungkin di sana berbeda dengan wilayah-wilayah yang berbeda gitu. Kalau di Jawa Tengah, ya di Jawa Barat, saya tinggal di Jawa Barat nih. Tidak tampak gemuruh tidak tampak gemuruh nih Pilkada Jawa Barat. Mungkin karena saya bukan di Bandung. Mungkin kalau di Bandung magnetnya akan lebih kuat gitu ya. Karena sebagai pusat ibu kota Jawa Barat misalnya. Tapi kalau di wilayah-wilayah urban, Depok, Bekasi, Bogor, ya wilayah-wilayah yang jaraknya dekat dengan Jakarta bukan dengan Bandung misalnya, nggak begitu terasa. Jangankan itu, pilkada kabupaten saja, ya nggak begitu terasa gitu. Nah, ini menurut saya pada akhirnya apa? Nanti efeknya pada calon yang dihasilkan. Apalagi calon-calon yang maju itu kan adalah calon-calon yang diusung oleh partai politik. Betul ada independen, tapi makin kesini calon independen itu makin berat loh syaratnya. Sejak ada verifikasi faktual, makin berat. Nah, sehingga apa, calon independen kan tidak banyak. Nah, saya coba men-tracking melalui lembaga kita Polkom Institute. Dari perjalanan kita lihat, itu calon independen itu hanya menang di
beberapa kabupaten di seluruh Indonesia. Tingkat provinsi sulit sekali mereka menang. Sulit. Di kabupaten, iya, itu kan berdasarkan pada sosok tadi. Baik. Nah, ini terkait dengan iklan, saya kira memang harus ditertibkan segera, dan celah-celah tadi, celah-celah sebagai ketua asosiasi, entah ketua paguyuban, dan berganti-ganti baju, ini harus segera ditata sedemikian rupa agar apa? Agar semua memiliki kesempatan yang sama. Kalau semua memiliki kesempatan yang sama, lalu kemudian akses masyarakat terhadap informasi itu juga mereka mendapatkan hal yang sama, harapannya adalah para pemimpin-pemimpin yang maju dalam kontestasi pilkada atau dalam pemilihan legislatif, partai-partai mana itu, masyarakat mendapatkan informasi yang sama, merata, lalu kemudian kalau sudah perlakuannya sama, maka harapannya orang-orang yang dihasilkan juga adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang mumpuni gitu ya. Gitu. Baik Mas Heri, dan Mas Rahmat sekaligus closing statement kita tadi, Mas Rahmat juga bolak-balik menyebutkan bahwa produk jurnalistik sangat rentan terhadap pelanggaran dari regulasi terkait iklan partai politik atau iklan kampanye. Nah, lalu tindakan antisipatif yang dibuat oleh KPI sendiri untuk mencegah rentan yang terjadi pelanggaran dari produk-produk jurnalistik ini seperti apa? Kita sudah 2 kali Mas ketemu dengan teman-teman dari televisi, radio, terutama pemretnya ya, dan kita sudah membangun dialog kok. Baik. Kemudian selain itu dalam gugus tugas tadi yang saya ceritakan, selain ada KPU dan Bawaslu kan ada Dewan Pers juga. Jadi sekira nanti itu kalau pelanggaran itu memang ya namanya tadi istilahnya Mas Heri ya, orang jurnalis itu kan kadang pinter-pinter juga gitu ya, ngemasnya gitu loh. Kalau ada wilayah-wilayah abu-abu yang framing tadi, tentunya kita akan duduk bersama dengan Dewan Pers kok untuk menilai apakah pemberitaan ini benar-benar sesuai dengan kode etik jurnalistik misalnya, berimbang, proporsional dan sebagainya. Jika kemudian kita kenali bersama berdasarkan putusan bersama dengan Dewan Pers itu bahwa produk jurnalistik sebuah televisi itu ternyata nggak berimbang misalnya, ya sudah, kita tentunya akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran itu. Jadi memang kalau untuk kasus-kasus framing kita agak kerja keras sih ya. Karena tidak hitam putih sih. Mereka bermain di wilayah abu-abu, dan itu kita harus lebih tajam dalam mengurai konten-konten jurnalistik itu tadi. Baik, terima kasih Mas Rahmat dan terima kasih Mas Heri atas waktunya bincang-bincang bersama kami di program Jurnal Pilkada. Intinya kita berharap regulasi yang telah dibuat agar bisa dipatuhi oleh seluruh partai politik dan seluruh pasangan calon kepala daerah yang sedang berkompetisi di daerahnya masing-masing. Dan tentunya seluruh media dapat bisa lebih berhati-hati terhadap produk jurnalistik, karena baru saja sudah disampaikan oleh Mas Rahmat selaku Komisioner KPI, produk jurnalistik sangat rentan terhadap pelanggaran khususnya di dalam aturan penyiaran di dalam kontestasi politik ada di Indonesia. Akhir kata, saya Wahyu Tengah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.